Nah, ini sekarang spesial episode nih, beda sama yang beda. Kita lagi di mana? Di Cibubur di daerah Cikias. Dan kita tempatnya ada di Body, My Body, My Mind. Healthy Body, Healthy Life, Positive Mind, dan Positive Life. Dan bersama juga dengan bintang tamu kita siapa? Om Wahyu. Om Wahyu. Jadi episode kali ini sebenarnya kita kayak spesial endorse kayak sama Wahyu. Ya kan banyak orang kan pengen tahu nih, penasaran dengan apa sih bidangnya Wahyu itu di situ gitu kan. Apa yang orang-orang juga belum tahu dan banyak yang mesti tahu juga tentang bidangnya seperti apa. Terus apa yang bisa dikasih semua guys ya. Mungkin langsung aja deh Om, sehat Om Wahyu. Sehat Om Jerry, lama kita nggak jumpa. Boleh benar. Nanti kita jumpa di kamar. tempat gelap apa terang itu? Terang. Sehat ya Om? Sehat Om Jerry. Siap. Ini kan kita mau nanya-nanya boleh dong? Boleh dong. Ya tadi Bapak ingin menjujur. Nah, jadi gini, waktu dulu di tahun 1928 Itu semua pemuda dong? pemuda. Kan dia oh iya benar. Yang itu maksudnya Om Wahyu dong. So gue bukan osnya. Iya betul. Jadi gini, sejarahnya pasti semua dari masalah. Kita cari solusi ya. Betul. Nah, jadi bokap gue kena HMP. Nah terus bini gue juga sama, nyokap gue apalagi kalau itu kemarin. Nah, ketika kita ngasih cari solusi dari keluhannya mereka, itu bikin lumayan mahal. Ya. Terus kedua, gue memang suka kesehatan dan akhirnya lagi masa COVID kan, pengobatan nggak bisa sekali. Jadi minimal 4 kali dan ada juga nyokap tuh coba 2 kali tapi kurang maksimal lah. Gue nggak tahu apakah belum jodoh ya, tapi kita sebagai anak kasihan juga. Nah akhirnya kita coba dalamin gitu, ini apa sih yang penyebabnya? Nah dari situ kan kita lihat YouTube dan ternyata ada salah satu solusi untuk masalah tulang belakang. Itu ada protek lah, ada pijat massage yang depressor lah, ada toto, ada segala macam, ada bekam. Nah akhirnya yang gue lihat, nah dari situ akhirnya gue coba dalamin. Awalnya kita ambil sertifikasi di Indonesia dulu, yang tradisional dulu, karena yang luar negeri lebih mahal. Dan kalau gue mau ngambil order dari luar negeri, gue belum tahu basicnya. Jadi mau nggak mau, gue harus ngambil Indonesia dulu. Seperti apa sih itu mereposisi tulang itu seperti apa? Akhirnya untuk Indonesia, alhamdulillah yang bebas-bebasnya udah kita ambil. Hampir semua dari pijatnya Mas Arif Setiawan tuh yang dari Semarang, dari Tommy Fondi, dari Perpatri. Nah Perpatri ini adalah organisasi yang memayungi kita untuk retak-retak mereposisi tulang. Jadi kita tangani patah tulang juga bisa. Nah terus selain itu ada pengobatan yang latar belakangnya keagamaan. Kebetulan aku ngambilnya yang Alpas Asal, ini juga bebas. Karena gini, ketika kita menangani kan nyokap sama bokap beda nih bro. Ya kan, gak bisa gue samain dengan teknik yang sama. Jalannya, ininya, akhirnya disitulah gue menggali gitu. Maksudnya, oh berarti gue gak bisa hanya mengandalkan satu ilmuwan. Ada teman-teman, udah satu-satu aja gitu. Kalau gue gak ada, kita ambil yang bebasnya. Akhirnya kita menyempurnakan lah teknik si Bonte ini. Kalau untuk oma-oma, waktu itu gue kasih pijatan yang sport, nyuri-nyuri, habis itu biru-biru. Kita kombinasi juga dengan ultrasound, supaya segala macam. Panjang dipendekin, akhirnya sampailah kita buka klinik waktu itu kayak di Moi dulu nih. Kelapa Gading. Tapi sebelum buka klinik itu seru lagi tuh. Gue main motor trail dulu. Kan gue harus cari kliennya yang mana nih gitu. Akhirnya ada partnernya bini gue lah ya. Kita main di Hamalang. Kalau main trail kan ada aja kan. Kanannya kan. Nah, tapi gue belum nawarin nih. Habis selesai mereka main, mereka pada pukul, mau nggak gue buat enak? Awalnya gitu dulu. Enak mas gitu. Lama-lama pada main ke rumah. Bini gue protes dong. Temen-temen lu banyak amat pendatang. Gak baju lagi. Aduh, cuman gue cari udah dulu di apartemen aja gitu. Pada kumpul di situ. Nah, kebetulan kantor gue tutup kan waktu itu masih COVID. Nah, pijat lah masih kosong tuh.
kita gelar ke karpet, ya kan. Teman-teman agak enak karpet itu keras, ya beli kasur lah, beliin kasur tebel. Nah, habis itu gue boleh bawa nggak anak gue, apa bininya, orang tuanya. Terus gue mikir ya silakan aja kan, gue seneng kan memperdalam. Jadi kalau gini bro, ketika gue belajar kalau orang minta tolong itu gue nggak akan ada tuntutan, ya kan minta tolong kalau benar apa kagak. Yang penting gue hati-hati aja gitu. Tapi secara teori kita harus paham, tidak boleh asal gitu ya. Nah terus akhirnya lama-lama datang tagihan listrik, datang bini gue komplain lagi. Komplain Ini asik, ini jadi komplain. Tapi gue seneng kenapa? Setiap komplainan bini gue solusi selalu datang, gitu kan? Jadi gitu karena udah pepet pak. Kalau betul di luar, wah enak loh ngomong, kan baper udah ya. Dua-duanya weh. Pakai nasi om. Pakai nasi. Ada tuh sambal itu. Nah akhirnya dari situ temen-temen gue bilang, wah bro, bukan gue dulu awalnya. Karena lihat lu bete amat, buat bayar listrik nih segala macam. Ya udah sih dibuka aja kliniknya, berani aja mas. Dari situlah mulai gue membuka untuk si ikhlasnya aja. Jadi gue buat bayar OB, listrik. Nah dari situ kok tempat kayak apa masih sederhana, buat tempel-tempel. Ya gue liat YouTube aja apa sih tempel ya. Nah dari situ baru gue mulai belajar nih, kayaknya gue harus memperdalam. Karena yang datang bawa keluarga family itu beda-beda, ada yang anak kecil, ada ibunya. Nah gue nggak berani namanya stroke waktu itu. Karena gue datang nih, bro, gue harus ngapain? Bingung ya. Bingung kan? Tapi kan kita nggak boleh asal. Gue bilang, ilmu saya belum sampai, bang. Belum gitu. Tapi udah sampai sini gimana dong? Ya gue pencet aja ya. Yang penting nyarinya hilang, berkurang. Tapi untuk kesembuhan detailnya karena materinya gue belum tahu, disitulah solusi lain. Gue harus cari ilmu. Nah disitu gue baca buku. Jadi sampai akhirnya 8 bulan, alhamdulillah, Bonte sudah punya 3 klinik. Awalnya di sini gue mengidentifikasikan bokap sih waktu itu datang lihat rame banget, sudah kalau begitu kasih tanah yang tidur. Kalau memang niatnya untuk membantu sesama, Kasih bokap. Bokap Berarti ini Bonte sama sekali tidak mematok harga bro. sama sekali tidak. Itu yang luar biasa. Itu yang luar biasa. Gampang. Karena kan selama ini orang kan belajar kayak gini nggak kurang. Iya. Kayak kan bermindset gimana caranya balikin modal dan segala Betul. macam. Makanya yang niatnya membantu orang, dia jadinya kayak pematok harga gitu loh. Dan kerepetan dari bini sih sebenarnya. Itu kan dulu kan? Iya, kan pengalaman. Karena nih kesuksesan laki-laki itu ternyata bro di belakang. Dari komentar. Jadi komentar ini. Emang. Itu lebih horor loh itu. Oh mana? Oh iya. Jadi itu yang bikin bisnis gue laku. Kenapa? Dari stresnya laki-laki dan suami bro, kita bisa rilis. Tapi kalau coba nggak ada bini yang bawel, ada pasien gue Nggak ada pressure dari rumah. Ada pasien cuma jadi nggak bayar semua. Tapi kalau ada pressure kan, gue mikirin nih biar pada bayar gimana caranya. Tapi gini, kita sebenarnya ada price sebenarnya. Cuman price itu untuk memberikan apa ya? Kan ada teman-teman kita yang sejawat juga. Kenapa kok digratisin atau segala macam? Karena kan memang tujuan membuka sebuah usaha masing-masing. Nah ini di kesempatan ini juga saya mau sampaikan, kita nggak mau merusak harga karena harga kita emang mahal bro. Provisi itu mahal, di atas 700.000 sampai jutaan gitu ya. Kenapa gratis? Bukan untuk membunuh juga yang price-nya di bawah, tidak. Karena memang kita sudah ingin bisnisnya sama Allah, sama Tuhan. Niatnya itu memperpanjang tangan ada dari Allah. Jadi gue memang mau bisnis, jadi kalau teman-teman yang luar sana nggak usah takut karena rezeki itu udah pasti ada yang ngatur. Betul loh. Gitu. Setuju. Ya kan? Memang kita dilahirkan tidak ada jabatan, gitu beda ya, gaji. Tapi sudah ada janjinya kan, rezeki itu udah pasti Rezeki, ada. ya. Gitu. Jodoh rezeki ya Allah sudah ada yang ngaco ngaco berbeda lagi. Tapi kalau saraf terjepit bisa juga. Nah, spesialis kita di sana. Jadi sebenarnya gini, kita bicara sedikit teknik ya, pengenalan teknik. Kenapa sih tulang belakang? Tulang belakang inilah yang menjadi fondasinya daging, organ, tubuh. Nah, fondasinya yang awal itu dari mana? Dari panggul. Panggul itu pelvic kalau bahasa bulenya. Kalau kita lihat panggulnya ini adalah pot. Jadi kalau potnya miring, kalau kita lihat tanaman itu pasti dia akan mencari kompensasi menjadi lurus. Makanya dia agak miring. Nah, kalau kita benerin potnya,
tubuhnya akan turun. Ada yang bilang kalau dari lahir bagaimana? Nah makanya kita sarankan bagi ibu-ibu yang sedang promil itu posisi tulang belakangnya harus dipasang terus. Karena apa? Ketika nanti dia hamil, DNA strukturnya akan mengkopi ke anaknya. Pasti ya. Jadi termasuk orang-orang yang oplas juga gitu ya. Karena kalau dibentuk itu kan. Nah kalau itu estetika sih sebenarnya nggak terpengaruh. Jadi gini, kan struktur adalah tulang. Kalau estetika itu ya menurut gue bukan tulangnya yang direposisi, tapi ada juga untuk medis kayak misalkan patah tulang, jauhnya dia sampai udah nggak cepat kan harus ada pemasangan atau operasi ya. Nah itu masuk ke maksudnya medis itu lebih ke untuk memperbaiki struktur. Tapi kalau yang operasi plastik, menurut gue ini kalau gue salah tolong dikoreksi gitu. Ya gue ngerti juga ngoreksi gimana. Nah itu ya mungkin nanti dibawa ya netizen gitu. Jadi kita sudah minta maaf dulu ya. Nama. Iya. Iya kalau gue itu estetika adalah untuk bagaimana sesuatu yang kurang pas dipasing, yang kurang manis dilihat menjadi lebih manis lagi. Yang tadinya biasa aja nggak punya diabetes, kalau lihat kiri jadi diabetes gitu. Berarti nggak ngaruh ya kalau oplas gitu ya? Oplas menurut gue sih nggak terlalu ngaruh, tapi kalau di operasinya struktur itu nggak. Soalnya kan ada yang banyak tuh dari negara sebelah tuh yang harusnya memang dulunya ya mohon maaf gitu maksudnya kurang lah, banyak kurangnya, terus semakin gede dari duit jadi berubah semua jadi yang jadi gini, kalau dari kacamata gue memandangin misalkan kakinya dia itu ada penyimpangan apakah dari lahir yang tidak bisa diperbaiki dengan genetika. Nah biasanya itu bisa diganti dengan teknologi ya, tapi gue belum tahu itu gimana. Jadi kaki ini bisa tulangnya kayak kan ada yang hancur, jadi ganti pakai kaki. Iya. Nah jadinya dipasin lagi gitu. Nah kalau menurut gue sih yang itu tuh yang operasi memang merubah jadi struktur, membantu dia menopang tubuhnya untuk bisa berjalan lagi dengan baik. Itu ngaruh juga ya? Itu ngaruh. Tapi ada juga, mohon maaf ya misalnya, mohon maaf nih abang coba teman-teman dia kan udah punya istri, tapi nggak semua anaknya juga seperti Ya. abang mau, tapi maksudnya mungkin anugerah. Betul. Kan memang ada yang normal, ada yang itu kan. Kalau menurut gue ya, ini dari kacamata gue sendiri, jadi belum tentu seorang bapak itu menurunkan semua genetiknya. Karena Genetiknya kalau tinggi atau fisik itu adalah struktur DNA-nya. Gitu. Tapi kan kita bisa lihat apakah orang tuanya begitu semua. Nah kita bisa. Tapi kalau seandainya enggak, ya kita nggak tahu ya. Itu kayaknya rahasia ya. Gue juga belum sampai mau belajar di sana. Nah gue hanya belajar ini gimana ya tulangnya kalau dulu kita sebenarnya sih nggak ada karena orang tua ada teman gue juga yang kita semua normal gitu tapi kebetulan putra gue juga autisme jadi itu nggak ada kayaknya korelasinya kita masih belum ada yang penyebabnya katanya akibat vaksin ya batuk panas jadi polio zaman dulu bisa juga. Jadi kita belum tahu ada pembuktian ilmiahnya lah artinya gitu. Tapi ya mudah-mudahan Allah. Iya, gitu. Sudah Allah lah. Ya. Nah, terus mau nanya nih, kan kalau gue itu melihat dari beberapa tahun yang lalu kan, yang tadi gue bilang siapa Om Chris itu, Chris Leong yang mulai bergerak dan di Indonesia belum terdengar begitu. Nah. Belum booming ya, nggak tahu belum booming atau memang belum ada atau memang bagaimana akhirnya yang mau kamu nanya itu kapan sih sejarahnya awal mulanya ada di Indonesia? Kalau di Indonesia masuknya sendiri kurang tahu tapi yang jelas ilmu kerak kalau kita kenalnya digerebek dulu dulu hiburan begitu kan sebenarnya udah ada dari dulu ini sering digerebek dulu beda terakhir yang di gerebeknya pas enak nih iya emang enak ada ya tapi yang gerebek yang ini enak kan enak jadi memang dari dulu udah ada bro cuma namanya saja jadi gini loh semua di dunia penduduk ya populasi bukan Indonesia aja nih itu pasti karena aktivitas pernah jatuh pasti itu ya kan dari bayi
Pernah jatuh. Belajar jalan jatuh. Sepeda jatuh. Semua jatuh. Cuman kan di situ pasti ada kompensasi. Nah, kompensasinya ringan atau berat ini berdasarkan dari kejadiannya. Jadi kalau kita sebut adalah cedera. Nah, cedera ini kalau misalkan tulangnya kesleo, kalau di kita ada pijen. Tapi ketika dia melurusin, karena tulang sama tulang ini ada penyambungnya, ada sendi, itu ada bantalannya. Ketika ditarik ini bunyi tuh. Nah, waktu itu kita ngomongnya kan dikeletak. Keletak benar. Nah, kalau anak kecil, wah mau dibunyiin. Nah, jadi bahasanya kan kalau ini enggak, kalau anak gua dibunyiin. Karena dia taunya gitu kan. Kalau di luar itu ada namanya chiropractic. Kalau di Indonesia macamnya ada gerebek, ada dikrek, ada di macam-macam lah yang kita tahu. Nah, terus kalau di Malaysia memang populernya kenapa? Waktu si bapak itu masuk ke Indonesia, Satpam pernah ketangkap juga. Ketangkap bukan karena kejahatan, tapi memang karena izinnya waktu itu dia membantu masyarakat. Gua nggak tahu cara izinnya seperti apa. Akhirnya terbenturlah masalah di administrasi lah kesannya. Akhirnya ngobrol akan. Nah, cuman tekniknya bagus. Dia keren juga tuh yang tadinya sakit dan tidak sakit. Ditambah sosmednya. Saat ini kan orang tuh apa aja sudah dipromosi dia harus. Nah, terus yang ketiga gini bro, orang tuh yang nyari kesembuhan tuh banyak banget. Dan sekarang in hand. Kalau mau cari informasi apa, nanti ke podcastnya Gary. Apa namanya? Telegram ini. Jadi kan informasinya ada. itu keren banget. Enak Iya. Dari lama. Iya lah. Silakan kita teman. Kayak gitu. Jadi Terus mau nanya dong, itu kalau chiropractic itu sebenarnya itu dari mana sih awal muasalnya? Negara mana sih? chiropractic itu